Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita mempelajari tentang integral substitusi dan kita akan lanjutkan pada integral parsial. Sebelumnya kita flashback dulu ya berkaitan dengan integral substitusi. Jadi, integral substitusi adalah integral yang nanti mensubstitusikan dari X menjadi U. Dan salah satu kondisi utamanya adalah tidak tersisa lagi X setelah kita menggantikan atau mensubstitusikannya menjadi U. Biasanya seperti itu. Jadi, tetapi tentu saja ada masalah saat kita mencoba melakukan integral substitusi, tapi ternyata nanti masih ada X yang tersisa. Nah, seperti yang di video sebelumnya sudah disampaikan, untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan mempelajari yang disebut sebagai integral parsial. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, kita mengingat berkaitan dengan turunan. Jadi, dulu kan di video sebelumnya dan di materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa jika kita memiliki dua buah perkalian, dan kita akan mencari turunannya, di sini dimisalkan, ada sebuah perkalian gitu ya, dan kita misalkan perkaliannya adalah U dan V. Saat kita mencari turunannya, maka hasilnya adalah UV aksen ditambah U aksen V, biasanya seperti itu. Atau kalau Bapak biasanya menuliskannya U aksen V ditambah UV aksen, atau bisa ditulis U dV ditambah V du. Kalau ini berarti UV aksen gitu ya, dV ini adalah turunan dari V. Nah, bentuk ini saat integralnya kita pindahkan ke sebelah sini gitu ya, dan kita integralkan, maka nanti kita dapatkan integral U dV sama dengan UV min integral V du. Jadi bentuk yang ada di sebelah kiri kita pindah ruaskan. Oh enggak, yang ini berarti ya, yang V-nya yang dipindah ruaskan ke sini sebenarnya, sehingga nanti kita dapatkan duV min V du, dan nanti yang ini tetap kita ubah jadi atau kita pindahkan, tetapi sebenarnya sih tidak dipindahkan, tetap ada di sini, cuma kita balik posisinya sehingga jadi U dV. Sehingga saat keseluruhan kita integralkan, maka kita akan dapatkan integral U dV sama dengan V min integral V du. Dan ini adalah rumus integral parsial. Kelihatannya memang sedikit sulit gitu ya, tetapi nanti kita punya sebuah metode yang disebut sebagai metode Tanzalin untuk bisa mengerjakan integral parsial ini jauh lebih mudah. Next, ada kriteria umum ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam melakukan integral parsial. Jadi yang pertama adalah dV harus mudah diintegralkan. Ini yang paling penting terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa memisahkan antara sebuah integral, karena nanti biasanya integral parsial juga berhubungan dengan perkalian. Jadi antara dua buah unsur yang dikalikan itu kita harus bisa memisahkan satu yang mudah untuk diintegralkan. Dan itu kita plot sebagai dV. Kemudian integral V du tidak lebih rumit dari integral U dV. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Pemilihan U dan V. Karena saat kita salah memilihnya, maka nanti bentuknya akan lebih sulit untuk diselesaikan. Kemudian, jadi nanti kita harus bisa membedakan mana yang kita plot sebagai U dan mana yang kita plot sebagai dV. Dan kata kunci dV-nya harus mudah diintegralkan. Ataupun nanti U-nya itu harus mudah untuk diturunkan. Seperti itu. Atau mungkin saat diturunkan nilainya habis. Nah, untuk mengerjakan ini, nanti kita akan dibantu dengan sebuah metode yang kita sebut sebagai metode Tanzalin. Jadi menggunakan tabel, di mana nanti ada turunan dan integral, lalu nanti tandanya plus min, dan nanti hasilnya diukur dari tanda panah ini. Jadi U, V, terus nanti ini integral V, du. Sehingga nanti ini yang dijumlahkan ketemu hasilnya. Nanti ada contoh di bawahnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Jadi integral X plus 4 pangkat 5 dx. Nah, kalau kita ingat dengan integral substitusi gitu ya, ini kan pangkatnya sama. Sedangkan dalam integral substitusi biasanya pangkatnya di sini pangkat 2. Agar nanti saat diturunkan hasilnya adalah 2x, terus nanti bisa dicoret dengan x yang ada di depan. Tetapi saat kita gunakan itu dalam integral substitusi, maka tidak akan ketemu. Kenapa? Karena ini turunannya adalah 1. Sehingga nanti saat disubstitusikan menjadi du per 1, x-nya masih ada 1 yang ada di depan.
Dan itu menunjukkan tidak bisa diintegralkan secara substitusi. Maka dia harus dikerjakan menggunakan integral parsial. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, pertama kita harus tentukan dulu mana U, mana V atau dV, boleh dibilang seperti itu. Nah, di sini bentuk yang akan kita pilih itu adalah X-nya sebagai U, dan bagian yang ini X kuadrat X plus 4 pangkat 5 dx itu kita anggap sebagai dV. Itu. Jadi ininya sebagai U, ini sebagai dV. Jadi X plus 4 pangkat 5 dx, berarti sampai dx-nya ya, bukan hanya sampai pangkat 5-nya saja. Itu kita anggap sebagai dV. Nah, nanti prosesnya adalah satu diturunkan, satu ditegralkan. Nah, pemilihan U itu juga sangat penting, walaupun di sini tidak dituliskan ya. U-nya harus U-nya itu yang bagaimana? Tetapi U sendiri harus mudah untuk diturunkan, mudah untuk diturunkan, sehingga nanti bentuknya bisa jadi 0. Karena nanti integral parsial akan selesai pada saat ada salah satu turunannya hasilnya 0 atau sudah habis. Tetapi kalau misalnya kita salah pilih, misalnya kita memilih yang ini, itu akan sangat sulit untuk bisa menurunkannya. Memang mengintegralkan X lebih mudah, tapi untuk menurunkan bentuk ini, itu lebih sulit. Sehingga nanti, dan lebih lama juga. Kalau ini diturunkan kan langsung 0. Sedangkan ini kalau diturunkan ada beberapa kali proses. Sehingga nanti integralnya, dalam proses integral parsial ini, yang X kita anggap sebagai U, lalu X plus 4 pangkat 5 dx kita anggap sebagai dV. Nah, sekarang langkah selanjutnya berarti nanti X, U-nya adalah X, sehingga nanti DU-nya adalah DX, atau turunannya adalah 1 gitu ya, boleh dibilang adalah seperti itu, 1 DX. Kemudian dV, nah dV adalah X plus 4 pangkat 5 DX, seperti yang tadi Bapak bilang, di sini kita anggap sebagai satu kesatuan yaitu dV. Nah, lalu kita integralkan. Nah, di sini prosesnya menggunakan integral substitusi. Jadi kita akan mengintegralkan X plus 4 pangkat 5 dx. Ini kan nanti kalau kita turunkan hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi nanti du sama dengan 1 dx. Sehingga dx sama dengan du per 1. Sehingga nanti kita bisa ubah langsung bentuknya menjadi du U pangkat 5 du. Sehingga nanti hasilnya adalah 1 per 6 U pangkat 6. Nah, sehingga nanti bentuk integralnya adalah 1 per 6 X plus 4 pangkat 6. 1/6 U pangkat 6. Gitu. Oh, ini dV ya, berarti nanti V kita anggap sebagai V. V-nya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Nah, nanti setelah kita punya U dan DU, kita punya dV dan V, maka tinggal kita susun berdasarkan rumus. Jadi rumusnya adalah integral U dV sama dengan UV min integral V du. Oke, di sini. Nah, maka ini kita anggap sebagai U tadi ya, ini dV-nya. Lalu UV. Nah, di sini U berarti X, V-nya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Lalu integral dari ini 1/6 X plus 4 pangkat 6, DU-nya itu adalah DX atau 1 DX tadinya ya, tapi satunya tidak ditulis. Sehingga nanti kita bisa dapatkan, ini kita tinggal sederhanakan, 1/6 X plus 4 pangkat 6, kemudian ini diintegralkan lagi, sehingga nanti kita dapatkan 1/6 dikali 1/7 U X pangkat X plus 4 pangkat 7 plus C. Ini juga menggunakan integral substitusi lagi. Jadi kalian selain mengintegralkan ini dengan substitusi, diintegralkan lagi di sini. Kemudian tinggal disederhanakan sehingga nanti di akhir kita dapat bentuknya adalah 1/21 X 3X min 2 dikali X plus 4 pangkat 6 plus C. Begitu. Jadi nanti ada proses ini kan pangkat 6 pangkat 7 ya. Jadi semacam unggah-ungguh, nanti pangkat 6-nya dikeluarkan di sebelah sini sehingga nanti sisanya adalah 7x min x plus 4. Ini kan nanti jadi min x min 4 gitu. Sehingga nanti hasilnya adalah 6x min 4 plus C. Sehingga nanti disederhanakan menjadi 1/21 3x min 2 dikali x plus 4 pangkat 6 plus C.
Nah, itu adalah menggunakan metode normalnya, yaitu menggunakan rumus. Dan metode ini memang kadang-kadang sulit untuk dilakukan karena penulisannya cukup menjelimet seperti ini. Sehingga nanti kita bisa menggunakan metode Tanzalin sebagai salah satu solusi menyelesaikan integral parsial. Bagaimana caranya? Simpel sekali. Jadi, nah kita berikan contoh X dalam kurung 3X min 5 pangkat 4 dx. Jadi nanti kita sebenarnya sama. Jadi pertama kita pisahkan mana U mana V. Dan ingat, U adalah sesuatu yang paling mudah untuk diturunkan dan nanti harus mendekati harus menjadi 0 pada satu fase gitu loh. Jadi kalau kita menurunkan yang ini 3X min 5 pangkat 4 otomatis nanti akan sangat sulit gitu ya untuk menurunkannya. Mencapai angka 0. Sedangkan X itu jauh lebih mudah sehingga nanti U-nya adalah X, ini kita anggap sebagai dV. Dan nanti prosesnya sama seperti tadi. Jadi ini soal pertama, satu kita turunkan, satu kita integralkan. Jadi metode Tanzalin itu seperti itu. Kemudian setelah itu bagian ini kita turunkan, X kita turunkan jadi 1, satu kita turunkan jadi 0. Nah ini kenapa pilihannya U-nya adalah X, karena ini lebih dekat ke angka 0 untuk turunan. Kemudian ini diintegralkan. Nah berarti 3X min 5 pangkat 4 kita integralkan menggunakan integral substitusi. Ya. Sehingga nanti kita dapatkan 1 per 15 3X min 5 pangkat 5. Ini nanti ibaratnya kalian bisa oret-oretan di sampingnya ya. Dengan pengetahuan kalian dari video sebelumnya berkaitan dengan integral substitusi. Dan setelah ini integralkan sekali lagi. Sehingga nanti kita dapatkan 1 per 15 dikali 1 per 18 dikali 3X min 5 pangkat 6. Nah nanti urutannya adalah menyilang seperti ini. Silangan pertama itu tandanya adalah positif, silangan kedua itu tandanya adalah negatif. Sehingga nanti urutannya adalah X dikali 1 per 15 dalam kurung 3X min 5 pangkat 5 dikurangi 1 dikali 1 per 15 dikali 1 per 18 dikali 3X min 5 pangkat 6. Jadi karena ini seperti ini jadi 1 per 15X pangkat 3X min 5 pangkat 5 dikurangi, ini dikalikan semua, 1 dikali 1 per 15 dikali 1 per 18, 1 per 270 dikali 3X min 5 pangkat 6 plus C. Tapi kita sederhanakan sama seperti sebelumnya, 3X pangkat min 5-nya kita keluarkan dulu, gitu ya. Jadi ini kan pangkat 6, jadi kita bisa pecah seperti ini. Ini kita keluarkan, sehingga nanti kita dapatkan 3X min 5 pangkat 5 dalam kurung, sisanya kita tinggal tulis 1 per 15X dikurangi 1 per 27 3X min 5 plus C. Dan nanti tinggal kita sesuaikan semua variabel ininya, kita penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, ini jadi 270, sehingga nanti 18 per 270X dikurangi 3, ini karena kita kalikan sini ya, 3 kali 1, 3 per 270X ditambah 5 per 270, sehingga nanti ini dikurangi ini hasilnya adalah 15 per 270X ditambah 5 per 270 dan disederhanakan lagi dibagi 5, sehingga nanti kita dapatkan 3 per 54X tambah 1 per 54. Bagian yang depan tidak perlu diotak-atik gitu ya, cukup tuliskan ulang lagi saja. Dan di akhir finishing menurut Bapak sih ya, ini lebih baik ditaruh di depan. Jadi 3 per 54X plus 1 per 54, terus dilanjutkan kurung buka 3X min 5 pangkat 5 plus C, seperti itu. Jadi posisinya dibalik lah. Tapi ini ada sedikit modifikasi lagi dengan mengeluarkan 1 per 5 ya boleh. Tapi tidak pun juga tidak apa-apa. Nah, contoh kedua, ada 2X pangkat 3 dikali 2X min 5 pangkat 10 dx. Kebetulan di sini Bapak tidak memberikan contoh yang ini ya, yang apa namanya, yang pecahan gitu. Tetapi nanti bisa juga bentuk pangkatnya adalah pecahan, artinya bentuknya akar, itu juga memungkinkan. Tetapi yang terpenting adalah kalian bisa paham ternyata kalau kita gunakan substitusi ini nggak jalan, karena kalau diturunkan hasilnya 1, nggak bisa mencoret
2x pangkat 3, sehingga nanti kita gunakan integral parsial. Nah, sama seperti tadi, kita harus membedakan U dan dv-nya terlebih dahulu. Ingat, U adalah bentuk yang mudah untuk diturunkan menjadi 0. Kalau kamu perhatikan yang ada di dalam kurung ini, pangkat 10, jika kalian pilih sebagai U, maka itu akan mempersulit kalian. Sehingga bentuk paling memungkinkan sebagai U adalah 2x pangkat 3. Nah, nanti dari 2x min 5 pangkat 10 dx, itu kita anggap sebagai dv. Yang U diturunkan, dv diintegralkan. Sehingga ini kita turunkan menjadi 6x kuadrat, turunkan jadi 12x, 12x turunkan jadi 12, dan diturunkan sebagai 0. Kemudian ada 2x min 5 pangkat 10. Ingat, ini kita menggunakan integral substitusi untuk menyelesaikannya. Diintegralkan, integralkan, integralkan, integralkan. Intinya seperti itu. Kemudian, nah nanti setelah itu kita tinggal urutkan saja. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Oke. Oh ya, sepertinya ada sedikit kesalahan ini di modul. Kalau 2x min 5 pangkat 10 diintegralkan kan berarti ada setengah ya di depan ya. Iya, berarti nanti jawabannya mungkin harus ditambahkan untuk yang ini nih. Jadi nanti ada pertama di sini ada setengah, di sini ada setengah lagi 2 kali, ada setengah lagi, setengah lagi. Silakan nanti kalian bisa ngecek untuk penulisan di modulnya sudah betul atau salah. Tetapi sepertinya ada kesalahan ini karena 2x min 5 pangkat 10 di integral substitusi itu kan nanti ada setengah, ada du per 2 ya, karena ini kan turunannya adalah 2, du per 2 berarti nanti ada setengahnya di sini. Jadi setengah dikali 1/11 2x min 5 pangkat 11. Nanti diturunkan lagi ada setengah lagi, berarti nanti ada setengah, 1/12, 1/11. Ini nanti setengahnya ada 3 dan ini setengahnya ada 4. Dan berarti nanti harus dibagi, kalau setengah itu kan berarti 4 kali 8 ya. Berarti nanti di sini dikali 4 itu berarti 16. Berarti yang ini dikali 1/16, ini dikali 1/8, ini dikali 1/4, ini dikali setengah. Ya, itu nanti untuk tambahannya. Sehingga nanti urutannya dari sini kalikan ke sini. Berarti nanti jangan lupa dikalikan setengah ya. Terus ini dikalikan ke sini, ini kalikan ke bawahnya, ini kalikan ke bawahnya. Tandanya plus, min, plus, min. Jadi dimulai dari plus, nanti min, terus plus lagi, min lagi. Kemudian nanti tinggal disusun menjadi hasil. Tapi ini penulisannya sepertinya masih salah karena masih belum dikali setengahnya untuk integral substitusinya. Nah, itu dia berkaitan dengan integral parsial. Memang ya cukup rumit untuk integral parsial, tetapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Dengan latihan yang intensif, maka kalian akan mudah untuk bisa mengerjakan sebuah latihan atau sebuah soal berkaitan dengan integral parsial. Sehingga perlu banyak sekali latihan di rumah. Itu saja yang mungkin Bapak bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat berkaitan dengan integral parsial dan nanti bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah integral. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan fungsi integral gitu ya, atau aplikasi integral, yaitu mencari luas daerah pada kurva. Itu saja, terima kasih, dah.